Halo Kohabers, ketemu lagi di video podcast Kohab, We Learn, Collaborate, and We Grow. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial, ada Bang Fitra Adin. Adinta. Teng 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 teng. Halo. Oke, Mm-mm. nah kali ini kita bakalan banyak bahas seputar dunia arsitektur ya Bang. Nah, nanti Nah, bakalan ada sedikit bocoran cerita-cerita seru dari Bang Fitra. Sebelumnya terima kasih banyak sudah mau berkunjung di Kohab Kohab Gallery. Eh, terus Kohab Gallery itu apa sih atau Kohab itu apa sih? Teman-teman juga mungkin sekali dua kali pernah mempertanyakan ya. Nah, Kohab ini terdiri dari galeri, coworking space, dan event. Nah, kali ini kondisi saat ini nih tampilannya kita ada di galeri, Kohab Gallery. Untuk definisi sebenarnya sih ada display dan mockup dari produk-produk interior arsitektur. Sebenarnya lebih disarankan untuk teman-teman datang dan berkunjung. Kita bakalan tour di Kohab ini. Sangat luas ya, kira-kira sekitar beberapa hektar. Oh, bukan. Bukan. wow, Bukan. wow, besar sih Kok memang. sombong ya? Besar Oke. sekali, besar sekali memang. Oke. Iya. Mm-mm. Tapi cukuplah untuk kita menambah pengetahuan atau mendapatkan referensi produk interior arsitektur. Nah, mungkin kita langsung saja ya, daripada pembukaannya terlalu panjang. Jadi di sini kita bakalan tanya beberapa hal sejam ke depan ke Bang Fitra. Baik. Halo Bang Fitra. Halo Mbak Ya. Yeni, Gimana makasih. Bang, sehat? Sehat, Oke, alhamdulillah. mungkin kita kasih dulu ya mikrofonnya ke Bang Fitra. Oke, Boleh, silakan Bang Fitra untuk boleh. perkenalan diri dulu. Halo, kami pertama ngucapin makasih buat Kohab yang udah ngundang kita main kemari. Terima kasih. Kemudian makasih juga buat Bang Reza dari Ruka ID yang udah rekom kita. Oke, di-mention ya. Makasih banyak udah diundang dan direkom. Pertama kita kenalan dulu. Saya perkenalkan diri, nama saya Fitra Adinta. Saya dari Aranaka Arsitek. Nah, kita Aranaka Arsitek ini sebuah perusahaan desain arsitektur dan konstruksi juga. Kita desain and build. Nah, jadi Aranaka ini kita foundernya 3. Ya. Foundernya 3. Jadi pertama saya Fitra, kemudian ada Yogi, kemudian ada Ikhwan. Dulu kita tuh teman perjuangan kampus lah. Oke, satu Kita kampus satu ya, Bang. kampus, kita dari USU, hidup Oke. USU. Mention USU. kita kita dari USU dan ya dulu kita segeng lah, kita segeng. Kan segeng kita banyak dulu. Kita ada gap, kita ada bersembilan, cuman kita bertiga lah yang gabung buat awalnya 4 kita. Oh, yang 4. Awalnya 4 kita, terus akhirnya jadi bertiga gitu. Karena fokus masing-masing kan gitu. Nah, Mungkin waktu kan iya. menyatukan visi dan misi Wah, juga ya, ya Bang. benar gitu. Jadi memang dulu sebenarnya kita tuh udah sempet kerja gitu, baru Oke. buka buka kayak Masing-masing gini. udah pada kerja duluan gitu ya, Bang. Udah, jadi dulu saya udah sempat di konsultan konsultan arsitek, Yogi juga di konsultan arsitek, si Ikhwan itu dulu di BUMN, salah satu perusahaan kita negara kan. Nah, jadi karena kita tuh memang kebiasaan dari kampus ya. Dari kampus itu memang kita nggak bisa diam di suatu tempat tuh lama-lama. Kalau kata orang Medan lasa. Oh, gitu. Lasa kali kami dulu memang. Itu bukan jenis makanan ya? Bukan. Alah. Kita tuh memang lasa kali memang nggak bisa diam Iya. tuh. Jadi bosen juga lama-lama terus kayak pengen buat sesuatu yang berkarya lah untuk Oke. punya sesuatu yang bisa ditunjukkan ke masyarakat dan kita benar-benar merasa diri kita berguna untuk masyarakat tuh. Nah, jadi kita pengen punya hobi yang tersalurkan. Jadi hobi kami itu sebenarnya bukan desain ya. Oh ya? Hobi kami itu bukan desain, hobi kami itu ya ngumpul. Ngumpul. Jadi karena kami hobinya ngumpul, duduk ngopi gitu, kami pengennya bisa Pengen ngasilin. produktif Iya, ya, Bang? pengen ya produktif dan enggak terpaku di 8 to 5 jam kantor. Jadi kita buka apa nih? Ya kami cuma bisa arsitektur kan. Ya Iya. kita buka konsultan aja gitu kan. Kita buka konsultan dan akhirnya gimana caranya kita itu buat satu kantor yang bisa
buat kita lah untuk kerja gitu. Itulah Oke. awal dasar mulainya Aranaka gitu. Aranaka, namanya Aranaka ya Bang? Iya, Aranaka. Iya. Kok pilih nama Aranaka Bang? Nah, Sedikit itu filosofis nih. jadi Aranaka itu tuh sebenarnya juga artinya tuh awkward-nya juga memang Oh ya? sebenarnya. Oh ya? Jadi kita itu namanya anak muda tuh dulu masih muda maksudnya kan. Iya. Kita tuh serba cepat maunya. Diperbaiki ya, masih muda sebenarnya. Iya. Oke. Enggak tua lah, enggak Iya. tua. Jadi kita tuh semuanya pengen serba cepat gitu. Enggak pengen yang gimana, enggak perlu, pokoknya semua tuh selesai aja cepat gitu. Jadi penamaan Aranaka tuh kita buatnya di kedai nasi di sebuah samping kantor kita lama. Kita lagi makan, saya sama Yogi itu makan nasi Padang. Kita mikir gitu. Kita buat konsultan namanya apa gitu. Namanya, jadi kami mikir bahasa yang Indonesia itu ya bahasa Sanskerta. Oke. Oh, jadi Aranaka ini bahasa Sanskerta. Sebenarnya namanya tuh bukan Aranaka, Arkananta. Arkananta. Iya. Tapi lebih susah memang pelafalannya. Iya, jadi Arkananta. Arkananta terus ternyata sudah ada yang pakai. Oh iya. Maafkan kami terlambat ya. Oh, iya. Jadi sudah ada yang pakai. Jadi ya udah, kita pakai apa nih yang jadi kita baca apa namanya tuh kayak teori-teori gitu, kalau bisa nama brand itu jangan yang sulit gitu. Iya, itu sih Bang. Jadi walaupun filosofinya, nah jadi kita cari yang satu lafal gitu kan, Aranaka. Nah, jadi dari dasar karena Arkananta nggak bisa, oh udah kita buat yang pelafalan satu nama terus Aranaka. Iya. Gitu. Tapi nggak mengubah arti ya Bang? Nggak mengubah arti sama sekali. Artinya apa Bang? Jadi arti itu dulu sang pencerah gitu lah. Sang pencerah. Jadi kita mau Kayak judul mencerahkan kehidupan arsitek yang gelap. dulu. Bukan bajunya aja yang gelap ya Bang? Ya. Nah, itu memang gimana? Tapi itu memang kita membuat identitas sih. Kita dari hitam gitu kan. Kita memang membuat identitas supaya kita tuh dikenal lah sebagai arsitek. Sebagai arsitek. Kalau ya. dokter kan pakai baju putih ya. Iya. Kalau kita tuh pengen juga dikenal punya identitas warna gitu kan. Jadi kita pengen hitam. Kalau dari beberapa arsitek tuh kenapa warna hitam dia pakai tuh karena gini, arsitek itu dia harus pakai warna basic sebenarnya, hitam, putih gitu. Karena supaya apa? Supaya dia bisa ngelihat warna lain itu dengan jelas. Jadi kalau warna lain itu nggak ada merah marun, merah senja kan? Iya, merah maghrib kan? Iya. Ada semua. Jadi kan beda gitu. Jadi memang kita tuh harusnya basic supaya kita bisa melihat semua warna itu dengan baik. Oke, berarti Aranaka artinya mencerahkan, sang pencerah gitu ya, sang pencerah. Oke. Gitu. Visi dan misinya ke sana untuk lokal ataupun nanti nasional gitu. Amin, ya, amin. Berdiri dari kapan, Bang? Kita pertama kali buat itu di 2018. 2018 ya mulainya. 2018 dan itu 2018 kita belum ada perusahaan gitu, masih belum ada ngurus legalitas kan. Kita masih ngumpul aja dulu kayak studio aja deh gitu. Iya. Studio ya, dapat proyek kita hajar rame-rame gitu. Kita proyek bertiga tadi berarti bertiga ya, ada proyek kita hajar rame-rame, proyek hajar rame-rame. Nah, akhirnya setelah matang setahun, kita 2019 cari tempat buat kantor dan akhirnya 2020 kita buat legalitas langsung. Ya, jadi kemarin kita udah buat perusahaan dan alhamdulillah udah ada perusahaan, tapi belum bisa dipakai untuk perusahaan pemerintah. Karena masih 1 tahun kan. Jadi ya banyak, makanya kita sebenarnya banyak proyek swasta. Untuk aksesnya sendiri ada di mana, Bang? Kita Aranaka kalau studio. akses offline tuh ada kantor ya. Kantor di Setiabudi, Jalan Harmonika Baru. Oke, nanti alamatnya di bawah ini ya. Ada di bawah ini. Terus atau description box. Ada. Iya. Kalau online tuh telepon ada, kemudian email, kemudian ada Instagram. Akunnya apa, Bang? @aranaka_arsitek. @aranaka_arsitek gitu. Arsitek. Ya, jadi di follow juga lah kan. Sambil promosi ya. Di follow ya. Iya. Jadi offline-nya itu online juga. Terus kalau offline sih
kantor kita terbuka lah kalau mau Untuk main main-main, ya Bang, kalau mau bertukar pikiran. bertukar pikiran, bertukar proyek Oh gitu iya boleh ya kan. Bang, atau kolaborasi gitu ya Bang? Kolaborasi Iya yang bisa juga. betul. Jadi betul-betul yang kayak kita kebuka lah, kita emang pengen diskusi walau ke kantor juga bisa Oke. gitu. Oke. Mhm. Nah untuk ininya sendiri, tadi itu untuk akses online sama offline-nya ya Bang? Bener. Oke. Nah untuk Aranaka sendiri ada pegang apa aja nih Bang? Kalau sekarang kita itu di design and build, design and Desain build. Albut, pegang Jadi ya dua-duanya ya? pegang dua-duanya. Jadi kita desain juga ada yang dibangun, interior design juga dan Interior juga build pegang? juga gitu. Oke. Desain juga kita pelaksanaan juga Oke. gitu kan. Kesibukan sekarang dengan Ya, tim? nah itu kita lagi selesaikan beberapa dan ya alhamdulillah kami ada juga masuk beberapa proyek pemerintah. Oke. Di itu kita lagi siapin proyek pemerintah sama desain interior untuk satu unit di apartemen Podomoro ada. Untuk Oh. desain dan build-nya Desain juga. dan build juga ya untuk Ya, apartemen Podomoro? kemudian rumah juga ada rumah pribadi, private house kan. Kita Mhm. lagi tahap konstruksi ini di beberapa tempat lah, ada 3 lokasi kita Oke. lagi jalan. Kemudian lebih itu sih sibuknya ke menyelesaikan kerjaan sih Nyelesain di yang kantor sekarang. kan. Oke. Mhm. Untuk Covid sendiri berdampak nggak sih Bang ke Aranaka? Gimana ya, kalau kami bilang sebenarnya berdampak sih, berdampak ada plus minus sebenarnya, nggak Oke. bisa kita bilang buruk juga gitu. Iya. Jadi plusnya tuh kita hemat kos untuk meeting sama klien ya kan. Oke. Kita bisa dari kantor aja gitu. Oke, via Dan ini aja ya, online aja ya? iya, dan alhamdulillahnya itu setelah di Covid ini malah makin buat ini ya, kayak klien tuh makin banyak karena mungkin bingung kan di rumah tuh nengok rumahnya kok pengen Iya. renov, pengen apa gitu. Malah Iya. semakin Covid tuh semakin alhamdulillah kemarin kami naik gitu, Oh omset gitu Bang? maksudnya masuk banyak project gitu masuk kan. Malah lebih banyak ya jadinya Iya gitu, kayak projekan banyak project interior, interior. gitu kayak Mungkin banyak waktu Bang kayak, oh ternyata rumahnya iya, kurang gitu iya ya, heeh, betul. perlu sentuhan sana sini Iya gitu, baru betul, kerasa karena udah lama di rumah. betul. Jadi Mmm. kayak, kita ya di post Covid ini memang bukan nggak kerasa sih kerasa, maksudnya enggak, Mhm. tapi nggak ke dampaknya ke project gitu kan. Oke. Jadi ya Sebenarnya kalau lebih banyak positifnya. lebih banyak positif. Lebih Mmm. banyak positif daripada negatif Oke. lah kita bilang. Alhamdulillah Mbak, Oke. gitu. Di sana sini lebih banyak, positifnya ternyata ya Bang untuk dampaknya. Iya, ya gimana ya, kalau biasanya tuh kan kita kalau mau meeting sama klien itu positif juga tuh. Mhm. Kita kan harus jumpa atau gimana, ini kita udah mudah gitu, kita bisa via aplikasi yang tatap muka kan, Iya. langsung kita bisa share desainnya di situ, kita bisa Oke. meeting lebih cepat juga kan. Iya, itu untuk desain Bang, kalau untuk, konstruksi Iya, nah itu kan itu. nggak bisa online. Konstruksi sempat dihentikan gitu. Ah. Nah, itu yang seremnya itu ya kan. Soalnya kita udah tanda tangan kontrak dan takut nggak siap gitu kan. Oke. Jadi Macet di segala hal berarti itu ya Bang? di konstruksi stop gitu. Stop sama sekali? 2 bulan, Oke. cuman lanjut lagi. Oke. Sekarang udah mau siap lah. Jadi di Aranaka ada divisi konstruksi, ada divisi desain. Sama Jadi yang di menghasilkan saat ini hanya desain ya berarti? enggak, konstruksi juga jalan terus nih, Jalan udah terus? jalan. Dulu kemarin tuh pas awal-awal bulan 3, bulan 4, bulan 5. Ah, sebelum lebaran? Iya, itu tuh Mhm. bahaya tuh, memang serem kali Langsung lebaran itu, serem kali. berdampak. Serem lebaran tuh Oke. kan, ponakan minta THR, Oh ya? kerjaan ditunda. Jadi bingung deh. Jadi Oke. ya di situ konstruksi memang agak stop, tapi alhamdulillah desain mendukung. Nah, jadi memang ada tiga plot lah kami bilang gitu. Mhm. Jadi konstruksi, terus desain sama interior. Nah, itu di desain saya yang pegang, interior si Yogi, Iya. konstruksi si Ikhwan. Mmm. Nah, ketiganya itu harus bersinergi gitu. Tiga bersinergi. Jadi kan project itu nggak selamanya banyak di desain, nggak sama banyak Iya. interior. Jadi memang harus saling ngebantu. Disitulah kita bagi portnya, dan kita Iya. pun dibantu sama staff juga kan Oke. beberapa. Kolaborasi lagi ya Bang, balik Iya lagi tim gitu, internal. tim. Oke. Benar. Nah kalau untuk pendekatan ke klien gimana Bang? Kalau Ada perubahan cara pendekatannya? Mungkin kayak tadi ya, jadi lebih ke online gitu. Tapi betul. sebenarnya
sistem pendekatan dari Aranaka sendiri ke klien itu seperti apa? Kalau kita itu pendekatannya bukan kayak kayak temen sih sebenarnya. Kita kayak, Mhm. bener-bener, ngomong itu ngomong tuh bukan kita tuh nggak pernah ngomong harga duluan. Oke. Kita tuh ngobrolin dulu, pendekatan dulu. Kayak ya kayak kita gimana mau temenan kan, kita kayak mana mau kawan, kita kita coba deketin, kita cari tahu ininya, terus ya ngobrol Mhm. banyak, terus kadang Kepribadiannya seperti apa, iya, sukanya nah apa. jadi Itu pakai sistem apa, Bang? Apakah nanti mapping-nya pakai kuesioner atau hanya dengerin aja atau ternyata itu direkam untuk eee, diulang-ulang gitu? enggak sih kalau itu sih kalau pendekatannya nggak pernah pakai mapping atau gimana mana, kita emang ya murni aja ngobrol dan Oke. gimana, tapi Sistem pelaporannya nanti ke tim, kan nanti kan misalkan yang mau, ketemu sama klien bener, bukan bertiga. betul, Heeh, jadi satu, sementara harus mengenalinya itu bener-bener bertiga nih, harus bener. mengenalin si customer-nya. Nah, jadi project itu kan nggak kita kan masing-masing bawa project. Iya. Nah, jadi klien itu pegang sendiri nanti baru dirapatkan di tim. Mhm. Jadi kan misalnya saya dapat project interior atau dan konstruksi. Nah, si Iya. Yogi misalnya project yang desain dan konstruksi. Nah, itu Mhm. dirembukan, kita kan ada papan untuk project kan. Nah, itu langsung dipegang penanggung jawabnya masing-masing. Jadi Mmm. pokoknya tapi urusan ke kliennya, Mhm. si yang bawa, yang ngerjain tuh yang spot-nya masing-masing, Oke. gitu. Oke. Jadi nanti Jadi informasinya diterima satu orang atau lebih, nanti betul, baru dirembuk bareng-bareng. bener, Kayak gitu. gimana bentukannya gitu ya, Bang? Betul, gitu. Jadi tetap dia satu pintu gitu. Jadi interior design itu dijaga kualitasnya, desain juga dijaga kualitasnya. Karena Mbak, saya desain belum tentu saya jago untuk di bidang konstruksi gitu. Iya. Yogi itu interior belum tentu dia jago di bidang desain gitu. Jadi memang kita maksimalkan di potnya masing-masing gitu. Iya. Walaupun ya Explore semuanya masing-masing gitu ya, Bang? walaupun semuanya harus belajar karena kita, suatu saat harus ngurusin itu juga gitu. Iya. Minimal harus tahu. Karena memang saat ini juga belum ada backup-nya masing-masing, tunggal nih mainnya gitu kan, Bang. Bener, Walaupun gitu. ada tim gitu ya. Oh, tim kita udah ada, staf di kantor ada, udah ada. Mhm. Nah, itulah yang masing-masing pegang. Kita ada staf sekarang 4, udah 2 internship. Mmm. Staf 4 buat internship, dari sipilnya ada, jadi masing-masing kami pegang satu gitu, Oh gitu. untuk membackup kerjaan kita. Internal itu semua udah dikasih kesempatan untuk langsung mengolah data dari konsumen untuk direalisasikan di Sudah desain gitu ya, Bang? sudah, cuman itulah Oke. perlu pengontrolan kan, Oke. kayak ibaratnya Berarti QC. asik juga nih masuk di dalam tim Iya, ya, Bang? silakan Dikasih ayo. kesempatan gitu ya, Iya, bukannya jadi ditahan-tahan gitu ya, Bang? bukan, jadi ya memang ya namanya awal itu kan pasti beda lah gitu. Jadi tetap kita kasih kesempatan nanti kita tetap ada QC terakhir gitu. Mmm. Untuk menentukan ya bisa dipakai atau enggak, bisa Iya, dibawa ke meeting apa enggak gitu kan. oke. Nah, jadi kalau udah waktu mepet kali tetap kami bawa itu kan gitu. Mmm. Jadi Explore desainnya sebenarnya sejauh apa, Bang? kita tuh pengen sesuatu yang beda sebenarnya. Mhm. Jadi kita enggak kiblat tetap ada. Iya. Kiblat kita tuh yang mulia Andra Matin kan. Iya. Oke. Yang mulia. Heeh. Jadi Itu yang, lokal ya? yang Yang lokal. nasional ya? Ya, kok Yang internasional? kita lebih ke Tadau Ando. Tadao Ando, Nah, Jepang. jadi kita kita tuh lihat Mas Aang itu dia gimana caranya mengeksplor bentuk tapi nggak meninggalkan adat Indonesianya itu. Oke. Tetap Eee, identitasnya tetap ada ya, Bang? Keindahan dalam kesederhanaan itu kan. Iya. Nah, itu yang kita suka dan kita rasanya pengen kasih itu gitu. Jadi Mhm. nggak nggak semua yang mewah itu berkilau gitu kan. Maksudnya Oke. dari segi desain kan. Jadi dari kesederhanaan juga bisa mewah gitu. Nah, Mhm. jadi pengen ngasih yang beda itu gitu. Oke. Tapi Berarti tetap explore-nya dari identitas Indonesianya juga iya, harus tetap ada ya? tetap explore dari situ dan kalau desain fisik bangunan kita tuh lebih ke explore pengalaman ruangnya, denahnya. Oke. Jadi kita dalam suatu desain tuh di setiap desain kita tuh ada elemen surprise gitu. Oh ya? Iya, jadi maksudnya Misalkan? elemen surprise tuh bukan artinya yang wah gitu ya, Oh ya, ceplok telur bukan kaget seperti itu nih gitu ya, ya, bukan bukan gitu ya? ya Oke. gitu. Jadi yang kayak ada sesuatu yang
bakal jadi point of view-nya gitu. Jadi nggak cuman standar gitu kan. Walaupun dia dikit tuh tetap ada gitu. Kayak contoh kita bikin kemarin itu ada taman gitu kan. Oke. Nah, taman di sebuah sekolah itu. Mhm. Jadi biasanya kalau stigmanya di sekolah itu taman tuh ya peta, dikasih tanah, dikasih rumput gitu kan. Iya. Dan Ternyata dan ternyata taman tuh nggak gitu. Kami tuh pengennya taman itu bisa cerita dikit lah ya. iya. Taman itu bisa digunakan dan bisa kita nikmatin tuh. Jadi nggak cuman sekedar kita tanam, kita ngeliatin aja gitu kan, Oh, iya. nggak asik. Jadi gimana caranya kami Fungsinya desain, dimaksimalkan iya, gitu ya, Bang? kami si orang pengguna tuh bisa masuk ke dalam taman itu, bisa duduk, bisa bereksplor lah di situ. Ya Oke. ibarat kohab. Bertamasya gitu? Oh, enggak? Iya, Oh, jadi iya. memang luas, ukuran tamannya memang luas. Oke. Jadi itu ada sekitar, ya nggak luas-luas sekali sih, maksudnya untuk taman sekolah Taman tuh. sekolah di Iya, kategorinya luas lah gitu iya, ya? jadi kita buat ada area tempat duduknya, terus ada taman bunganya, ada spot untuk jalan. Jadi itu memang sirkulasinya kita pikirkan. Jadi kalau orang dari arah mana aja tuh bisa tetap akses gitu. Nah, itu taman di Oke. MTSN Tanjung Pura itu di Langkat. Tanjung Pura. Iya, itu Oke. kita desain yang betul-betul kayak kita ngerasa harus punya sesuatu yang beda gitu. Iya. Jadi kita buat. Identitas Aranaka tertinggal di sana Iya, gitu ya, Bang? benar. Kita buat desainnya itu kayak ada entrance masuknya, Oke. ada kayak terowongan tuh, terus tamannya itu kita buat kontur, naik dulu. Itu Oke. masuk tuh di ketinggian ada tempat duduknya sambil jadi tangga gitu. Oke. Jadi ya tamannya fungsional lah gitu, enggak Itu cuman sekolah apa, Bang? SMP sih, SMP. SMP Islam gitu Tapi kan. nanti jangka panjangnya eee, anak-anak ataupun tim yang yang bersosialisasi di sekolah itu Heeh, bakalan bisa nunggu meng-maintain ya? Takutnya boleh. cuma dibuat aja terus habis gitu jangka panjang agak sulit Oh ya, memang maintain-nya. memang kelemahan besar kita tuh di situ. Kelemahan Iya. besar di setiap project tuh ya, kalau publik ya, Mhm. publik itu ya memang maintain itu jarang terpikirkan gitu kan. Iya. Nah, makanya kita selalu pakai elemen-elemen yang memang masif dan solid gitu. Jadi yang nggak mudah rusak gitu. Oh, iya. Nah, Soalnya jadi kan itu tanaman kan, Bang? pasti Maksudnya sifatnya tumbuh. iya, Iya, dan setahun 2 tahun mungkin masih oke, oke, lama-lama tidak terkontrol bener takutnya. bener ya. Kita udah bilangin juga sih sama kayak, kan ada tukang kebunnya kan, tukang Iya. kebun supaya di-maintain dengan lebih inilah, Mhm. lebih Dikasih tahu juga cara maintain-nya gitu ya, betul. Bang? Nah, cuman ya memang kita kita pun juga bantu untuk inilah sih, paling kita tuh sering datang ke situ, Oh, sering datang. visit ya, Saya datang situ, lihat-lihat, kita bilangin, "Pak, ini rumput potong ya," gitu kan, sambil gitu. silaturahmi Iya, gitu ya, Bang? Biar betul. panjang nih ceritanya gitu ya. Betul, gitu dia. Oke. Iya. Nah, kan Abang sendiri nih yang langsung pegang desain ya. Iya, betul. Nah, kalau menurut Abang sendiri, sampai di titik mana sih kita berkata berkata cukup untuk desain? Wah, tidak ada sebenarnya. Desain itu kalau mau kita ikut, nggak Iya, ada siapnya, nggak ada habisnya, heeh. ada. Jadi sebenarnya yang memberhentikan desain itu adalah waktu. Oh, waktu ya, Waktu, deadline balik lagi. deadline. Jadi ya pengambilan keputusan itu adalah ketika kita menyamakan dengan waktu dan budget. Oke. Jadi ya desain itu adalah barang yang unlimited, nggak ada batasnya. Iya. Interior gitu, interior desain, pokoknya itu nggak ada batasnya. Kita contohnya bikin meja ini tuh bisa dari 1 juta sama 1 M dengan bentuk yang sama tuh bisa. Itu unlimited tadi. Mhm. Jadi itu nggak ada habisnya gitu. Kita mau pakai apa itu. Nah, jadi cukup itu bukan bukan tergantung dari kepuasan si arsitek sebenarnya kalau menurut kita ya. Iya. Jadi cukup itu adalah efisiensi dari desain, terus dia punya fungsi yang pas, punya kekuatan untuk membuat desain itu punya arti untuk si pemilik dan pengguna, Mhm. dan satu lagi sesuai dengan budget. Oke. Tapi kan Bang di banyak kesempatan, kadang idealisme nih, balik lagi. Bener. Idealisme terus habis gitu pas kebetulan ada waktunya juga nih buat explore. Mhm. Jadi kayak masih explore sana, explore sini, godaannya tuh banyak gitu Betul. kan. Jadi di mana nih kata cukupnya gitu Iya. ya? Jadi
arsitektur itu cukup itu kan, arsitektur tuh juga tentang cerita prosesnya gitu. Iya. Jadi bukan hanya sekedar dari produk hasilnya gitu Mhm. yang kita bilang cukup gitu. Jadi prosesnya itu yang cerita dari terbentuknya itu juga merupakan cukupnya sebuah kita untuk membuat desain itu, ini udah cukup. Jadi kita nggak cuman sekedar kayak, oh ini siapin desainnya bagus-bagus pakai ini, oh ini, jadi nggak bisa seperti itu gitu. Itu memang nggak ada habisnya desain itu. Iya. Mhm. Apalagi tuntutan akan identitas tadi Betul ya kan. betul. Explore terus habis-habis, Identitas lama-lama Aranaka. deadline habis, nggak Ya. siap projeknya. Fee juga nggak cair-cair jadinya. Waduh. Macet nih jadinya. Waduh. Iya, itu sih. Mhm. Jadi nggak, kalau kami tuh lebih cukup tuh lebih ke punya fungsi lah untuk yang sederhana sih. Kami menyederhanakan desainnya itu, jangan yang bagus-bagus gimana-gimana tapi nggak punya fungsinya, nggak sesuai dengan yang dia Iya. mau. Jadi bener-bener dia maunya apa, gimana kekuatannya, sesuaikan dengan budget. Oke. Apalagi. Balik lagi ke budgetnya aja Iya. ya, Bang. Daripada explore banyak-banyak gitu ya. Bener, yoi. Oke. Nah, kalau untuk, proses, desain atau proses konstruksi, di beberapa kasus apakah memang desain saja biasanya, Bang? Atau mungkin ada desain dari studio lain atau desain sendiri kemudian proses konstruksinya dipegang Aranaka? Oh, belum pernah kita pegang. Belum pernah Belum ya? pernah. Biasanya memang desain dari Aranaka, kemudian konstruksi juga Aranaka, Ya, berurutan gitu ya, Bang? Mhm. Karena repot sekali mungkin Iya. ya, ada desain dari siapa, Iya. terus penyelesaiannya dari Aranaka Bener. gitu. Dan konstruksi pun sebenarnya kita batasi, Mbak, yang limit budget di atas 600 juta tuh nggak mau kami pegang, kami pasti serahin ke kontraktor. Oh gitu, kenapa Bang? Merasa apa nih? Itu bebannya juga berat gitu. Oke. Jadi kita paham, kita tuh sebagai arsitek kan, Serahin bulat-bulat atau kolaborasi gitu Bang? belum belum kemarin sih yang di The House itu kolaborasi. Jadi Mmm. fisiknya sama kontraktor, finishing kita. Oh, jadi nggak dilepas bulat-bulat gitu Iya, ya Bang? betul. Jadi memang gimana ya, kita tuh kan punya identitas, kita tuh memang bergeraknya dari desainnya. Oke, jadi jangan jangan keluar dari sana gitu ya Iya, Bang? walaupun dia berkesinambungan tapi kita mau tahu fokus kita dari mana. Oke, itu penting ya Bang ya? Penting sekali harusnya. Kenapa penting? Karena gini ya, Kenapa kita nggak keluar dari jalur? Sementara itu kan lumayan gede tuh nominalnya. gini, kontraktor banyak, Iya. desain banyak. Mhm. Kita mau bergerak suatu bidang gitu kan, kita juga harus lihat pasar gitu kan, Iya. kompetitor apa segala macam. Ya, kita paham, kekuatan kita tuh bukan di situ. Jadi ngapain Iya. kita bela-belain di situ kan gitu. Walaupun nominalnya besar ya. Ya nominal itu kan bisa dibicarakan. Maksudnya tuh Soalnya kan di belakang banyak yang mau dihidupin nih, satu tim. iya bener, tapi desain juga nggak sedikit kok nominalnya. Heeh. Di nominal desain juga ya, ini ya saya cerita dikit lah sih ya. Iya. Worth it itu sebenarnya desain dan kontraktor itu. Desain kita tuh waktu cuma satu, apalagi ini kalau proyek pemerintahan itu satu paket itu tuh 100 juta misalnya kan. Mhm. 100 juta satu paket, 100 juta untuk desain aja. Itu Mhm. paling pekerjaannya sebulan gitu. Oke. 100 juta. Iya. Modal dikit. Ya kan? Iya. Kalau kita pakai konstruksi, pekerjaannya misalnya 1 M, kita kan nunggu waktu, nunggu bulan. Itu masih worth it tuh. Keuntungan si konstruksi, dia misal 500 juta, nunggu 5 bulan, kita 1 bulan 100 juta. Apa bedanya? Mmm. Maksudnya Belum kita, lagi idealisme tergerus gitu ya. wah, itu. Jadi makanya sebenarnya kita lebih ke desain sih sebenarnya. Oke, balik lagi ya tetap ke desain. Walaupun godaannya besar sekali gitu ya. Memang itu biasa kan. Ya, Di kasus itu gitu ya. di Kapan kasus lagi itu. kesempatannya, cuman balik lagi Benar. tetap kepada porsinya gitu ya, Tetap Bang. ada kekuatan kita. Heeh. Kita bisanya di situ. Oke, jadi nggak usah dipaksain. Iya. Untuk Masing tuh ada kelebihan dan kekurangan. Maksudnya kan kita kontraktor itu dia memang hebat untuk menghandle itu gitu. Dan Iya. kita sebagai desainer kita memang bagus untuk menggambar kan gitu. Oke. Jadi jangan kita karena kita merasa oh bisa kita ini. Itu nggak semudah itu, Mbak. Oke. Nggak semudah itu. Kita sudah ngerasain. Oke. Itu berat gitu. Kita orang desain dengan konstruksi itu Aduh. belum lagi kita orang desain, biasa desain, kita dikomplain gara-gara atap bocor. Wah. Wah. Kan lucu kali itu kan. Iya. Tapi ya kita ngerasain itu sebagai pelajaran aja gitu. Makanya saya bilang nggak mudah gitu. Kayak kalau orang ngelihat
arsitek, kalau ini untuk arsitek-arsitek muda atau arsitek yang mau pegang desain and build itu megang konstruksi itu tidak mudah gitu. Jadi nampaknya aja memang kelihatan ini gini kelihatan tapi tidak semudah itu gitu. Iya. Yang kita biasa pegang desain tiba-tiba pegang konstruksi itu tidak semudah itu. Jadi Sedikit pesan moral lah untuk teman-teman, betul. untuk Jadi teman-teman atau adik-adik yang masih kuliah betul. ke depannya. Nah, jadi kalau memang kita basicnya di arsitek gitu ya, udah kita tuh kekuatan kita itu betul-betul kita dalamin, kita gali Dalamin lagi, aja ya. terus update. Nah, dan kan nggak ada pernah kata terlambat untuk memulai gitu. Jadi saya tamat tahun 2017 arsitek. Tamat dari arsitek saya belum mau jadi arsitek. Oh iya. Masih bimbang gitu ya. Iya, jadi tamat jadi arsitek saya masih coba bank ya, maaf Iya. ya. Keuangan ya, realistis gitu kan. Iya. Realistis cuman Masih paham-paham lama iya, gitu ya, Bang. betul. Kita kan butuh duit juga kan ini Iya, maksudnya. oke. Tapi maksudnya pada saat itu saya belum merasa saya harus jadi arsitek gitu. Saya enggak walaupun dulu saya memang suka gambar gitu kan. Iya. Tapi karena realistis, tapi setelah saya bekerja di konsultan itulah saya bisa explore. Makanya nggak ada waktu terlambat. Jadi nggak ada waktu terlambat lah. Ya ide kita, kekuatan kita. Walaupun memang kita merasa kayak belum terpikir tamat SMA atau bahkan tamat kuliah belum panggilan jiwanya belum cita-cita mulianya tuh belum Jadi arsitek, tapi saya lah contohnya. saya ini timingnya memang nggak tahu kapan ya, Bang. Iya, nggak itulah saya bilang timing saya nggak ada pernah awalnya mau jadi arsitek gitu. Iya. Jadi awalnya tuh saya tergila-gila sama sekolah kedinasan gitu, STPDN gitu kan. Cuman karena saya harus kuliah gitu kan. Nah, kalau nggak lulus STPDN saya harus kuliah gitu kan. Masa Tetap mau nganggur kuliah. gitu kan. Ya saya ambil arsitek gitu. Dan selama di arsitek pun saya itu sebenarnya lebih orang yang politisi gitu. Maksudnya itu lebih suka Oke. berorganisasi. Dulu saya di USU juga ketua ikatan. Saya itu lebih orang berorganisasi sebenarnya. Jadi Penggerak massa gitu ya. iya, demo enggak, tidak. Oke. Jadi memang saya lebih suka berorganisasi daripada belajar gitu. Dan arsitek malah enaknya nggak ada belajar, maksudnya itu lebih ke studio kan, desain yang Oke. kena. Dan saya masih berpikir saya jadi politisi juga gitu kan, Oh, kalau tamat ya. jadi arsitek karena saya lebih suka kayak gitu kan. Oke. Ternyata ya semakin lama semakin saya mendalami, saya belajar itulah nggak ada waktu kata terlambat lah. Saya masih bisa kok. Walaupun ya namanya belajar tuh pasti ada inilah salah-salah tuh. Ya. Berarti kemarin yang menginspirasi untuk pilih arsitek pasti Kuliah ada gitu. 1-2 masukan gitu kan, Bang? Kuliah gitu ya. Kenapa pilih arsitek gitu? Jadi kalau cerita Kan ada hukum untuk penggerak massa, terus ada apa lagi? jadi dulu passing grade Keuangan. arsitek tuh lebih rendah dari hukum dan dokter. Oh gitu, oke. Eh, Bocoran nih, Saya bocoran. jujur aja. Jadi ya mungkin Oke. biar terima bersih gitu kan, saya dapat arsitek. Cuman maksudnya saya bukan menjelekkan arsitek di sini ya. Iya. Maksud saya itu nggak ada kata terlambat untuk kita tuh mau berjuang gitu. Jadi bahkan saya nggak punya, maksudnya nggak punya ya, nggak lambat untuk mau mulai belajar aja juga masih bisa, apalagi yang udah belajar dari nol gitu kan. Iya. Terus udah masuk nih, Bang. Udah masuk ya kan? Udah kepalang basah nih Iya. ya, berarsitektur. Terus gimana caranya biar kayak nggak goyang gitu loh, kayak mau ke keuangan, Iya. masuk bank, atau gimana caranya tetap bersetia kepada arsitektur itu gitu? Itu Kan banyak godaan ya, banyak juga yang lulusan Betul. arsitek tuh teman-teman kita atau adik-adik yang masih yang baru lulus nih. Iya. Apalagi di tengah-tengah Covid banyak godaannya kan. Iya. Susah banget nih Bener. bersetia kepada arsitektur ini. Tapi itulah kalau kata Mbak Mas Riri ya, nggak salah saya tuh Atelier Riri, dia Iya. arsitek itu kan profesi hidup ya. Jadi memang rasa senang kita untuk ngedesain itu sebenarnya, ngelihat karya kita tuh. Saya pribadi saya ngelihat karya kita dibangun. Kita ngerasa bangga kayak saya tuh berguna loh untuk orang lain. Oke. Si punya rumah nanya sama saya gitu kan. Kayak ini bagusnya seperti apa? Itu tuh priceless loh. Kepuasan tersendiri gitu Itu ya. yang buat saya masih tetap di arsitek ini tuh ya. Iya. Kepuasannya nggak pernah bisa saya dapatkan di tempat lain gitu. Yang rasanya saya merasa diri saya berguna untuk orang lain itu luar biasa saya rasa. Oke. Itu yang
benar-benar. ketika karya kita terbangun. Iya gitu. Nah, bagi teman-teman yang belum terbangun, Hmm. masih desain gitu, Nah, itu masih gimana Bang? Sumbu penyemangatnya gimana kalau mungkin Abang? penyemangatnya adalah sering melihat dan praktek gitu. Memang kadang kan kalau yang baru-baru itu kan belum ada project atau belum, Iya, ya pertama adalah meningkatkan sense untuk desainnya. Oke, sense desainnya ditingkatin. Sense desain. Referensi diperbanyak gitu ya, Bang. Iya, betul. Senior dideketin gitu. Ya nggak, Bang? Iya, panjat sosial terus. Oh, boleh. Biar dapat proyek. Wah. boleh. Ya jadi Kan hunian bangunan kan banyak ya, iya, mungkin part-partnya bisa dipisah-pisah betul. gitu kan ya. Pagar kan, desain dari pagar aja dulu gitu ya kan. Oke. Ya maksudnya enggak gitu, maksudnya ya feel-nya itu kayak ya kalau memang mahasiswa arsitek tuh ya gimana caranya? Saya dulu juga tuh nyesalnya itu gitu. Gimana harusnya tugas PA itu perancang arsitektur itu dibuat seniat mungkin. Oke. Nah, jadi saya juga kurang niat dulu Iya. mengerjakannya aja. Saya penyesalan sama saya. Iya, ini pesan lah untuk Pesan yang lah. kedepannya. Jadi untuk meningkatkan stage desainnya itu kerjakanlah PA kita itu seniat mungkin gitu. Effortnya benar-benar Terasa. 100% gitu kan. Jadi kita puas gitu. Yang kita buat, kita ada ilmu baru. Jangan mikirin cepat siap. Arsitektur kalau mau ngerjainnya cepat siap, nggak ada yang bagus lah. Nggak ada yang tertinggal juga di kita ya Bang, gitu aja. Nah, ada kayak keresahan terkadang di tengah-tengah masyarakat gitu ya Bang. Iya. Terkadang saya juga berpikir awal-awal arsitektur itu, rumah dengan berarsitektur itu mahal, atau hunian apapun berarsitektur itu mahal. Lebih baik ke pemborong mungkin, pemahaman lama nih, pemahaman lama. Lebih baik ke pemborong mungkin, Iya. atau kita kenal ada 1-2 orang bawa tukang. Betul. Gitu ya kan. Tolong dong buatin ini itu gitu. Itu kenapa Bang? Kenapa bisa berpersepsi arsitektur itu mahal? Sebenarnya gimana? Nah, gitu. Jadi mungkin ya kalau yang saya alami. Iya. Yang saya alami selama ini di Medan gitu kan. Di beberapa proyek. Jadi kita itu bukan dianggap sebagai arsitek. Oke. Kita tuh dianggap sebagai tukang gambar. Cerita sedih nih ya. Ya, jadi bukan cerita sedih-sedih kali lah. Oh iya. Maksudnya gini, arsitek itu dibayar bukan karena gambarnya. Iya. Arsitek itu dibayar karena idenya, pengalamannya. Gambar itu adalah implementasi dari idenya. Oke. Gambar itu tuh produk akhir. Jadi bukan gambarnya yang bernilai, tapi pemikirannya. Atau prosesnya. Prosesnya. Jadi contoh nih, kalau dulu kita ini ada orang mau buat rumah nih, dia mau buat rumah, terus dia mau pakai atap yang tipis tapi supaya nggak bocor gimana. Ya. Nah, kalau dia pakai tukang itu, mohon maaf, pakai tukang ya dengan sense tukang ya dia bakal sesuai dengan pengalamannya. Gitu kan. Oke. Nah, dengan kita kan dengan pengalaman dan riset. Kita kan belajar. Iya. Kenapa? Kita kalau ada masalah tuh kita evaluasi gitu. Ya. Ini apa penyebabnya gitu. Nah, pengalaman itu yang kita bisa sampaikan sama si calon klien, sehingga si calon klien itu udah terlepas lah dari masalah atap tadi aja gitu kan. Dengan yang bocor gimana, solusinya seperti apa. Secara tidak langsung teredukasi malah ya Bang. Nah, jadi memang kalau kita itu memposisikan diri kita sebagai konsultannya itu. Kalau biaya sebenarnya ngikutnya. Itu kan kalau dari honorium IAI kan, itu kan persentasenya ada. Berapa nilai, semakin besar nilai project, semakin kecil persentasenya kan gitu. Dan itu bisa terpublish ya Bang? Misalnya bisa diakses. Bisa. Kita nggak ngarang-ngarang gitu kan. Tapi balik lagi nih pengalaman. Iya. Pengalaman desain mungkin akan berbeda gitu. Jadi ya itu gitu. Jadi sangat sayang ketika memberikan kerjaan yang kita mau ngedesain rumah tapi nggak konsultasi dulu sama arsitek tuh sayang. Oke. Rumah tuh mahal, biayanya mahal, semuanya buatnya mahal gitu, upah segala macam mahal lah. Kalau hasilnya itu tidak baik, itu tidak 100% dengan budgetnya, itu kan sayang. Jadi keunggulannya si klien punya pakai arsitek itu
dia bisa memudahkan. Dia bisa memudahkan. Jadi dengan nih aku punya budget segini nih. Iya. Gimana sih desainnya supaya sesuai dengan budget ini? Nah, itu kan sebenarnya kemudahan loh. Nah, kemudahan ke konsumen. Jadi kita tuh bukan bergerak dari budgetnya. Nah, kita malah gimana caranya dengan budget ini kita tuh dia dapat rumah impiannya gitu kan. Oke. Nah, Sesuai fungsinya gitu iya, ya, Bang? jadi tarif kita itu kan berdasarkan dengan Mhm. budgetnya. Jadi nggak mahal lah, maksudnya bisa lebih memudahkan dan sayang gitu. Nanti buat rumah malah kalau ternyata dengan pakai tukang aja, tapi ya tukang kan macam-macam gitu. Iya, Kalau tukang profesional juga yang jago pengalamannya, tapi pun batasnya itu cuman pengalaman. iya, Tadi bilang, ya pengalamannya ya gitu-gitu aja. Kalau nggak suka tuh harus dibongkar gitu. iya. Kan biaya lagi, Biaya sayang. lagi. Malah jadi disfungsi gitu ya, Bang? Sayang sekali. Malah jadi naik. Maksudnya kayak nambah Nambah budget. kos wajib. Oh, Kan sayang gitu. Ya mending iya, dia pakai arsitek, kita budgetin, kita konsultasiin kenapa harus pakai ini, kenapa harus ini. Itu kan kita bisa kasih konsultasi karena kita dapat data dari si pemilik rumah, calon pemilik rumahnya. iya. Makanya tuh data itu benar-benar harus benar-benar lah dia maunya Mhm, apa, kita mhm. ini mau jadi apa, dan ide kita gitu. Kita dengan data dengan kita, ide kita apa gitu. Kita mau jadiin ini apa gitu. Jadi benar-benar kayak bukan cuman kita ngumpulin data, "Oke, data buat nih, buat. Oke ya, Bu. Oke, makasih." Nggak kayak gitu. Iya. Tidak begitu cara Tidak begitu kerjanya cara gitu ya, Bang? kerjanya. Jadi cara Oke. kerjanya si klien kita ngobrol. Makanya tadi pendekatannya itu bener-bener kayak hubungan ngobrol, baik, ngobrol-ngobrol, kita tanya, "Ini maunya seperti apa?" Kayak salah satu proyek kita di Cemara ini ada di Jalan Cemara, itu rumahnya kepotong jalan. Jadi pelebaran Oke. jalan, rumahnya kepotong. Oh, iya. Nah, si punya rumah itu cuman berdua sama orang tuanya. Dia pengen rumahnya buat mau jadi kafe suatu saat, karena penghasilannya Mmm. itu. Nah, itu kan data. Nah, kita olah. Jadi kita olah di lantai satunya itu open plan, banyak bukaan, nggak banyak-banyak ini, untuk nantinya jadi kafe, halamannya kita luasin untuk outdoor cafe, nanti dia bakal tinggal di atas, Oke. di lantai 2 yang kita buat jadi rumahnya. Dan itu kan bertahap tuh, nggak langsung. Nah, Mhm. dengan pembangunan bertahap aja kita bisa rencanain apalagi yang langsung kan gitu. Iya. Mungkin kemarin ada satu case atau ada case lain gitu, Bang, yang udah pakai kayak riset sama yang belum pakai riset. Misalkan kayak pencahayaan atau Mmm, bukaannya dari mana gitu. Ada salah nih, terus udah dapat referensi, iya, terus terperbaiki di betul. project lain atau bagaimana. Jadi, Jadi kal fungsi arsitekturnya itu tuh dapet dapat gitu. ya. Mhm. Kalau itu sering kita terapkan di perumahan, di Nah, di klien-klien perumahan. perumahan. Mhm. Jadi kalau di klien perumahan yang kayak developer-developer baru dan pengen tumbuh itu, Iya. kadang dia nggak pakai arsitek. Nah, itu. Dibangunnya aja rumah, Oke. tipe 50 kujual sekian, untung sekian, udah dapat untung, Selesai selesai. perkara. Selesai. Kita nggak tahu Nah, kualitas bangunannya, kita nggak, nah, kadang jendela di kamarnya nggak ada jendela, iya. Jadi tidak ada sirkulasi tidak ada udara. sirkulasi udara dan sama sekali. Nah, Oke. disitulah case-case seperti itu yang coba kami pelajarin dan kami terapin untuk klien-klien developer kami. Jadi di klien developer kami itu kami selalu buat, udaranya itu udah memang walaupun kan rumah perumahan tuh gempet kan ya, Iya, rumah apa? gempet tapi gimana caranya udara tetap bagus, sirkulasinya bagus. Jadi, kami pernah buat perumahan juga di dalamnya ada inner court gitu. Oke. Jadi kayak ada pencahayaan dari atas gitu kan Iya. gitu. Nah, karena kita kita tuh kanan kiri udah ketutup, ya mau depan belakang aja itu kurang, ya dari atas gitu kan. Nah, Ini di perumahan juga ya iya kasusnya, Bang? perumahan, Mhm. kasusnya perumahan karena perumahan itu dia nggak bisa dapat udara dari kanan kiri, Iya, memang cuma depan belakang gitu. Dan depan itu pintu, belakang juga pintu. mhm. Dan suatu saat itu pasti ditutup. Kalau malam kita nonton TV ketutup, wah panas sekali. Nggak mungkin Mmm, kita buka pintu malam-malam kan. iya. Nah, itu gimana caranya? Ya kita hadirkanlah suatu ide, kita desain tuh bentuk rumahnya tuh ya betul-betul memanusiakan manusia. Nah, dan alhamdulillah teorinya itu ya teori yang kami bangun itu kayak, nunjang marketingnya, nunjang nunjang daya beli, Oke. nunjang daya beli dan itulah yang buat kita ada beberapa rekanan untuk developer.
Iya, karena kesini-kesini konsumen juga atau orang-orang pada umumnya udah mulai kritis ya kan, Iya, Bang? Udah bener, mulai tahu materialnya apa, betul, yang bagus untuk sebuah ruangan itu apa, baik betul dari gitu, pencahayaan dan lain-lain gitu ya kan, bener, Bang? gitu sih. Oke. Nah, Haus juga, Mbak, ya? iya silakan Minum dulu minum. ya? Lupa ya mempersilahkan. Iya, Boleh, Bang, silahkan. Oke. eh, Berarti kasusnya untuk hal-hal seperti itu lebih banyak di perumahan berarti ya, Bang? rumahan kita banyak terapin. Kalau rumah pribadi kan kita punya lahan yang lumayan kan gitu. Mmm, Jadi kita bisa udah mainin udara dan apa segala iya. macam gitu. Kadang rumah pribadi bisa jadi bahan percobaan dulu ya Iya. kan? Jadi kalau salah-salah juga masih Enggak, bisa iya. diperbaiki Rumah gitu. pribadi itu maksudnya, rumah dengan tanah sendiri, Mbak. Maksudnya bukan Mhm. rumah kita sendiri. Rumah Iya. pribadi itu rumah klien, tapi dia rumah tunggal, bukan Oh perumahan. gitu. Iya. Oh kirain rumah tanggung jawab Abang sendiri, jadi kalau rusak juga ya tanggung sendiri. Oh, bukan maksudnya. Jadi eksperimennya ya Residence gitu kan maksud iya, Abang? betul, gitu. Mhm. Jadi intinya Bang kalau, rumah apa perbedaannya kalau rumah berarsitektur dan tidak berarsitektur? Ya mungkin kalau sebenarnya harus membandingkan dengan produknya sebenarnya. Mhm. Nggak bisa kita langsung itu, tapi yang jelas kalau dengan arsitektur itu ya pasti rumahnya itu lebih nyaman, karena pengudaraan tadi, kemudian pencahayaannya, Mhm. kemudian nanti dengan arsitektur itu kita bisa mengolah tampilan depan lebih baik gitu kan, jadi pasti rumah yang berarsitek dengan tidak itu pasti bakal kelihatan gitu, Oke. dari segi bentuk luar, dari dalamnya, jadi memang ya pasti kelihatan, Pasti kelihatan ya, Bang. pasti kelihatan. Mungkin nggak dalam waktu dekat, cuma lama-lama pasti kerasa tuh Pasti, perbedaannya. ya dari tampilan depan aja pun pasti bakal kelihatan, dari mana yang dari arsitek, karena arsitek tuh nggak pernah mau biasa aja, Oke. tampilannya tuh Idealisme tetap ya, Bang? jadi idealisme itu tetap ada dituangkan di desain, Oke. tapi itu harus punya di tampilan itu harus punya ciri khas dari dia gitu. Oke, harus ada tertinggal Iya, ya? jadi Oke. makanya kalau dari segi tampilannya pasti udah kelihatan beda tuh. Macam kami nih, kami tuh ada kayak standar desainnya, standar standar material yang mau kita pakai yang kalau di setiap project harus ada itu gitu. Nah Mhm. jadi Ciri khas iya, Aranaka. jadi kayak bentukan juga supaya supaya kok orang ngelihat itu, "Oh ini gitu Aranaka," gitu kan. Oke. Mudah-mudahannya seperti itu. Ya. Oke. Nah, ternyata ada titipan pertanyaan juga, Bang, Iya. dari siapa nih? Nazhi Fani. Heeh. Oke. Oh, Ulil AU, Oh, sorry. Lelawu. Gimana cara Mhm. gimana cara Aranaka maintain kliennya agar tetap mempercayakan desain ke Aranaka? Maintain klien, Mmm, Bang. Mungkin untuk pertanyaannya, repeat order kali ya? gimana ya? Jadi ya sebenarnya kita nggak perlu jaga klien seperti kita. Kita harus gimanain dia itu. Jadi dengan kualitas dari desain kita tuh sebenarnya seharusnya klien bisa ngelihat, eee, dia udah di tangan arsitek yang tepat atau enggak. Oke. Jadi, eee, Bagaimana cara mempertunjukkan gitu, Bang? nah Maksudnya, ibu, jadi bapak sudah di tangan yang tepat gitu, nah tanpa itu harus kan iklan gitu. iya, karena kan kita emang nggak bisa promo kan Iya, ya, nggak boleh, kan ada nggak kode boleh etik kan, ada kita kode nggak etik. boleh promo 8 juta gitu kan Iya, nggak nggak boleh boleh nggak nggak boleh, boleh, ada kita kode nggak boleh. etik. Jadi ya memang ya itu, kita tuh kasih konsultasi gitu. Jadi kalau kayak klien developer nih misalnya, dia sama kita, itu kita nggak cuman desain ini desain Bu ya, jadi nggak kayak gitu. Kita mikirin tuh, ini desain seperti ini, harga tanah segini, ini bakal gini, kita bakal jual berapa, itu kami pikirkan. Jadi itulah servis kita, karena Oke. kita konsultan gitu. Kalau kolaborasi sama developer, ya Iya, mungkin memang pendekatannya seperti itu seperti gitu itu. ya, Bang? Jadi makanya banyak klien klien kita yang developer yang tetap masih sama kita tuh, masih pakai kita tuh karena itu. Iya. Jadi kita kasih tahu dan kita juga belajar, kan itulah kita pentingnya riset itu kan. Kadang kadang ada loh developer yang nggak tahu gitu, nggak tahu dia 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 mau bentuk seperti ini, harga tanah berapa, terus nanti kalau dijual aja bisa rugi gitu, Oke. ada gitu. Iya. Nah, jadi
ada yang seperti itu dan kita kasih tahu gitu. Karena kita yang menentukan kan materialnya apa, luasannya berapa, kita pakai besi berapa, itu kan kita. Oke. Kita yang ngejudge itu supaya ya si klien tetap untung dan hasilnya juga bagus. Oke. Ada satu lagi nih, Bang. Oke. Selama menjalankan Aranaka, Mhm. apakah pernah berada di lowest point? Cara menanganinya bagaimana? Lost point. Iya, lowest point. Lost point tuh lebih ke Mungkin cerita yang tadi, Bang, sempat ya. kena tipu mungkin. Oh iya iya Itu iya gimana iya. sharing-nya? Kalau gimana ya? Jadi itu tadi arsitek itu profesi hidup gitu kan. Jadi walaupun kita ketipu ya udah sering lah kan. Mhm. Yang ketipu pembagian atau ketipu apa itu seperti biasa. Nah, cuman ya kalau dipikirkan terus-menerus kayak gitu, itu nggak bakal ada kemajuan buat kita gitu. Oke. Jadi ambil itu sebagai pelajaran, saya senang sih sebenarnya makin banyak ditipu. Iya. Karena semakin banyak pelajaran gitu. Oke. Jadi Agak ambigu nih, senang ditipu, oke. coba aja tipu. Jadi Oke. jadi maksudnya tuh gini, saya suka buat kesalahan lah. Iya. Maksudnya supaya supaya saya tahu yang mana yang benar. Oke, supaya belajar gitu Iya, ya, Bang. jadi Jadi kalau tamparan keras juga iya, ya? jadi kalau saya kena tipu itu karena apa yang saya lupa gitu. Apa yang saya lupa sehingga saya bisa kena tipu gitu. Mhm. Nah, itu semakin update kan makin mendewasakan kita, makin Iya. buat kita jadi sorry. Jadi belajar Iya. juga ya, Bang. Nambah jam terbang juga berarti ya? Iya. Mungkin lowest point itu banyak sih artiannya, mungkin stuck design atau gimana, kan Mhm. banyak juga artiannya. Pendekatan dari Abang lebih ke mana nih? Menambah Kalau stuck referensi kalau stuck desain itu kalau stuck desain saya pasti berhentiin desain. iya, atau mungkin jalan-jalan, biasanya kan arsitek jalan-jalan, Oh Bang. iya, memang kita setiap studio kita tuh memang ada plan jalan-jalan lah. Oke. Kemarin kita kantor jalan, Ada nginap, ini kali, Bang, setahun berapa kali gitu? tahun minimal sekali Iya, kalau dalam negeri, luar negeri gitu. ya dalam negeri lah. Dalam negeri Minimal ya? sekali ya refreshing terus kayak nambahin wawasan, nambah kedekatan kita Iya. sama sekeluarga. Karena kami ini bukan perusahaan, kami ini keluarga itu. Oh, keluarga, Jadi oke. yang kami bangun itu bukan perusahaan, tapi keluarga. Jadi kita gimana caranya supaya dekat gitu. Satu sama lain gitu ya, Jadi Bang? nantinya kami mau siapapun yang ada di sini di Aranaka yang udah pernah maju di tim Aranaka, walaupun nanti suatu saat dia harus keluar atau dia harus Berdiri mau berdiri sendiri. sendiri gimana, kita tetap dalam ikatan. Oke. Jadi enggak putus. Kan bisa kolaborasi juga gitu Yoi, ya, pasti Bang. menambah link lagi kan Iya, gitu. lebih lebar lagi keluarganya gitu. Betul. Oke, tidak terasa Iya. ternyata sudah 1 jam kurang Wah, lebih, teman-teman. cepat sekali. Mungkin masih ada pertanyaan atau nanti kalau lagi nonton di waktu yang lain ada pertanyaan bisa komen atau hubungi langsung Aranaka bisa jadi. Bisa ya, Bang? Boleh ya? Oke. Nah, Boleh. oke. Nah, teman-teman mungkin segitu dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe Instagram Kohab juga. Sampai jumpa di video podcast selanjutnya. Bye. Bye, Podcast thank you. William collaborate and we grow. Oke, thank you. Thank you, Bang.